Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 17. Di mana dia akan membuat semua keluarga istrinya hancur lebur, dan tidak memiliki pelarian lagi. Sehingga keluarga istrinya akan datang kepadanya, dan memohon ampun seperti pengemis. Arga berangkat ke rumah omanya. Tiba di rumah omanya, pria itu kembali membersihkan tubuhnya. Arga memanggil salah satu pelayan. Meminta kepada pelayan untuk memanggil Jisha datang ke kamarnya. Pelayan itu pun tergesa-gesa mencari Jisha dan meminta wanita itu untuk ke kamar tuan mudanya. Maaf, Nona. Anda dipanggil oleh tuan muda untuk datang ke kamar tuan. Sopan pelayan menyampaikan kepada Jisha, yang pada saat ini sedang berada di dapur, membuatkan susu jahe untuk Oma. Untuk apa, Big? Tanya Jisha heran, melihat semua tingkah pelayan di dalam rumah megah itu. Yang terlihat begitu sopan dan menghormatinya, seperti nyonya dalam rumah tersebut, selama dia bekerja di sana. Maaf, Nona, saya juga tidak tahu. Nanti saja, Big. Jawab Jisha malas ingin berhadapan dengan cucu majikannya. Pergilah, Jisha. Mungkin ada yang dibutuhkan oleh anak itu. Biar Oma saja yang melanjutkan membuat susunya, sahut Oma yang baru saja tiba di dapur. Jisha tak bisa membantah, terpaksa pergi ke kamar Arga untuk menemui pria itu. Tok, tok, tok. Masuk saja, kata Arga dari dalam. Klek. Dengan malas, Jisha membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam kamar cucu Pramusita. Tapi saat mengangkat padangan, ia melihat seorang pria yang sedang berdiri, memakai kimono sembari membelakanginya sedikit menyamping, tanpa menutup wajah pria itu. Timbul rasa penasaran. Ingin melihat wajah pria di hadapannya, yang terasa seperti tidak asing baginya. Plap, plap. Langkah kaki Jisha semakin mendekat. Dengan tatapan tertuju ingin melihat wajah pria itu, yang menurutnya tidak asing. Langkah kaki Jisha semakin mendekati Arga, dan terus menatap pria itu dengan seksama diiringi langkahnya. Saat sudah dekat, tundukkan pandanganmu, ucap Arga. Membuat Jisha terpanjat kaget, dan buru-buru menundukkan pandangannya. Alhasil wanita itu tak dapat melihat wajah cucu dari majikannya, padahal sedikit lagi dia sudah berhasil untuk melihat wajah dari Rega Arga Pramana. Kenapa kau ingin melihat wajahku? Apakah sebegitu penasarannya kau ingin melihatku? Terdengar nada pria itu seperti sedang meledeknya. Siapa yang bilang saya ingin melihat wajah Anda, Tuan? Anda jangan kepedean dulu, lagi pula untuk apa saya melakukan sesuatu yang sama sekali tidak menguntungkan bagi saya. Elak Jisha tidak ingin mengakui, jika dia memang ingin sekali melihat wajah pria di hadapannya. Padahal, dia tinggal hanya mengangkat pandangannya saja, dia sudah berhasil untuk melihat siapa pria itu. Tapi karena takut jika pria itu melakukan sesuatu padanya, makanya dia memilih untuk menunduk pandangan, seperti yang diperintahkan oleh Arga. Benarkah? Tapi kenapa kau terdengar seperti sedang berdusta? Aku bahkan bisa melihat tulisan di dahimu, yang mengatakan jika kau sedang berdusta. Arga kembali meledak istrinya. Jisha memilih diam, daripada harus berdebat dengan pria yang dia sudah tahu suka sekali mengerjainya. Maaf, apa benar Anda memanggil saya untuk datang kemari, Tuan? Ada perlu apa Anda memanggil saya? Wanita itu memilih untuk mengalihkan topik pembicaraan. Oh ya, saya sampai terlupa. Tolong carikan saya pakaian yang berada di dalam ruang ganti, titah Arga sambil bersedekap dada. Jisha ingin mengangkat pandangan untuk melihat pria di hadapannya. Eits, jangan mengangkat pandanganmu. Jika kau berani melakukan itu, maka aku akan menghukummu. Ucap Arga, saat menyadari jika istrinya ingin mengangkat pandangannya. Jisha tentu saja langsung kembali menunduk, saat mendengar pria itu menyebut, hukuman. Maafkan saya, Tuan, tapi pekerjaan saya di sini hanya untuk melayani Nyonya Pramusita saja, dan bukan untuk melayani Anda, Tuan. Jika Anda ingin seseorang pelayan untuk melayani Anda, mungkin Anda bisa mencari yang lain saja. Terdengar suara Jisha yang begitu jengkel. Oh ya? Apa seperti itu? Ucap Arga tersenyum melihat raut wajah kesal istrinya, karena dia memang suka sekali melihat wanita itu yang tampak begitu kesal kepadanya.
Jisha menarik nafas untuk menenangkan hatinya, agar dia tidak gila saat sedang menghadapi cucu dari Nyonya Pramusita. Baiklah, Tuan. Saya akan mencarikan pakaian untuk Anda. Meski terdengar kesal, Jisha tetap mengikuti keinginan pria itu. Karena bagi Jisha, Rega Arga Pramana tidak akan berhenti mengganggunya, jika pria itu belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya sudah, kalau begitu, mari kita masuk ke dalam ruang ganti. Ajak Arga memegang lengan Jisha. Wanita itu langsung menarik lengannya dengan kasar. Jaga sikap Anda, Tuan. Saya bisa berjalan sendiri tanpa harus Anda seret. Nada Jisha benar-benar terdengar ketus, tanpa peduli saat ini dia sedang berbicara dengan anak dari majikannya. Sumpah demi apapun, Arga sudah hampir terbahak-bahak. Saat mendengar dan melihat istrinya yang marah-marah, hanya karena dia memegang lengannya. Jisha sudah berdiri di depan lemari pakaian, di mana di sana ada 5 lemari. Dan yang satunya terlihat lemari itu sedang digembok, sedangkan keempat lemari lainnya, tersimpan pakaian milik Arga. Anda ingin saya membuka lemari yang mana dulu, Tuan? Karena saya tidak tahu di mana Anda menyimpan pakaian yang ingin Anda pakai, tanya Jisha sebelum membuka salah satu lemari itu. Yang sebelah kanan dekat sudut, jawab Arga. Yang ini maksud Anda, Tuan? Iya, itu saja. Arga menahan tawanya. Jisha dengan kesal menarik lemari itu. Dan terlihat di dalam sana ada berbagai jenis koleksi dalaman Arga, serta beberapa baju olahraga tipis yang biasa pria itu pakai ketika ia berangkat ke gym. Gila! Laki-laki ini benar-benar tidak waras. Batin Jisha mengepal erat tangannya. Karena dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Jika tidak, tentu saja wanita itu sudah resign dari pekerjaannya, yang menurutnya sangat konyol. Maaf Tuan, mungkin Anda bisa mencari pakaian Anda sendiri. Saya permisi. Jisha ingin membalikan badan dan meninggalkan Arga, saat menyadari jika pria itu memang sedang mengerjainya. Kamu mau kemana? Apa kau mau jika aku menyuruh Oma untuk memecatmu? Karena kau tidak ingin mendengarkan perintah dariku? Ancam Arga. Jisha sudah terlihat benar-benar marah, dan terpaksa kembali berhadapan dengan lemari. Anda ingin dalamannya yang seperti apa, Tuan? Kembali bertanya dengan wajah tak sabaran. Apa saja? Jika kau yang memilihnya, pasti akan sangat terlihat bagus. Jawab Arga tanpa rasa bersalah. Terlihat wanita itu begitu ragu untuk memegang dalaman milik pria itu. Yang benar saja. Pekerjaan apa ini? Tubuhnya juga masih lengkap. Kenapa dia tidak bisa memilih baju sendiri? Andaikan saja aku tidak sangat membutuhkan pekerjaan ini, sudah pasti aku akan menghajar pria itu. Batin Jisha dongkol. Jisha yang sudah kesal, langsung menarik sembarangan dalaman yang ada. Dan membawanya ke hadapan pria itu, yang ternyata sedang berdiri santai sambil bersedekap dada, dan menyandarkan bahunya di dinding. Sepertinya pria itu memang sudah berniat ingin menjahilinya. Jisha menarik kasar tangan Arga, dan menyimpan dalaman pria itu di tangannya. Kau cari sendiri saja. Aku tidak mau mencari pakaian untukmu lagi. Kau juga masih memiliki tangan dan kaki yang lengkap, bukan? Jadi kau pasti bisa mencarinya sendiri tanpa minta bantuan siapapun. Jika kau ingin mengadukanku kepada omamu, adukan saja aku. Persetan dengan laki-laki angku dan arogan sepertimu. Ketus Jisha berbicara dengan bahasa non-formal, dan langsung meninggalkan Arga keluar dari kamar pria itu, sembari membanting pintu kasar. Brak! Buahahahahahahahaha. Tawa Arga pecah, melihat istrinya yang diselimuti emosi, hingga ke ubun-ubun. Karena sudah berhasil dia jahili. Pria itu sampai terpingkal-pingkal memegang perutnya, puas melihat istrinya yang kesal. Lumayan, aku bisa melihat wajah kesalmu. Sebelum besok malam tiba, gumam Arga di sisa tawanya. Jisha, malam nanti Oma mau mengajakmu ke sebuah acara. Oma juga sudah menyiapkan pakaian untuk kamu, kata Oma Pramusita seperti tak ingin dibantah. Memberikan wanita itu sebuah gaun mahal, yang sangat indah dan tampak begitu elegan. Yang juga dihiasi beberapa manik permata, yang terbuat dari berlian. Jisha bahkan bisa menduga betapa mahalnya pakaian itu. Jisha tersenyum kecut, kemudian menolak gaun pemberian Nyonya Oma Pramusita. Tidak usah, Nyonya. Karena saya mungkin tidak bisa menghadiri acara Nyonya malam nanti.
saya juga belum meminta izin pada suami saya. Dan saya rasa, gaun semahal ini tidak pantas untuk saya menerimanya, Nyonya. Tolak Jisha halus. Kenapa? Apa karena gaun itu masih kurang mewah menurutmu? Kata Arga yang tiba-tiba datang, dan langsung menyambung pembicaraan Jisha dan omanya. Terlihat Jisha melempar tatapan tajam ke arah cucu Nyonya Pramusita. Dari tatapan wanita itu, dia seolah berkata, jangan mencampuri sesuatu yang bukan urusanmu. Ternyata Jisha masih kesal kepada Arga tentang kejadian yang tadi. Tidak ada penolakan, jika kau memang masih ingin bekerja di sini. Maka malam nanti kau harus menghadiri acara saya. Tegas Oma berbicara formal kepada Jisha. Tentu saja Jisha yang tak ingin kehilangan pekerjaannya. Ia harus menuruti apapun yang diinginkan oleh wanita tua. Jisha sudah siap dengan gaun indah yang melekat di tubuhnya. Wanita itu seperti tak percaya melihat dirinya, yang begitu sangat anggun. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar yang wanita itu tempati saat ini. Lamunan Jisha buyar saat mendengar ketukan di pintu, langsung buru-buru membuka pintu kamar. Klek! Saat pintu terbuka, Bibi yang melihat nonanya begitu cantik, dibuat pangling melihatnya. Anda, Nona Jisha? Bibi itu bertanya karena dia tidak mengenali wajah istri dari tuan mudanya. Ternyata di dalam rumah megah itu semua mengenali Jisha sebagai istri Rega. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang berani membocorkan rahasia yang disembunyikan oleh tuan mudanya. Jisha yang mendengar pertanyaan Bibi langsung tersenyum geli, karena Bibi itu tidak mengenalinya. Iya, Bik. Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Jawab Jisha sembari menggeleng-geleng kepala. Ah, saya sampai tidak mengenali Anda, Nona. Karena Anda terlalu cantik, sehingga membuat saya tidak bisa mengenali Nona. Kata si Bibi tersenyum. Jisha kembali tersenyum menanggapi Bibi yang berbicara kepadanya. Kenapa Bibi sering berbicara formal kepadaku, Bi? Status kita dalam rumah ini sama kok. Sama-sama pembantu, jangan memanggilku Nona, cukup panggil saja aku Jisha. Ucap Jisha, karena ini untuk yang kesekian kali dia sering mengatakan hal yang sama. Untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Nona, akan tetapi mereka semua masih tetap memanggilnya dengan sebutan Nona, meski sudah berulang kali ia melarang mereka. Tidak apa, Nona. Lagi pula rasanya tidak enak, jika saya memanggil Nona dengan sebutan nama saja. Karena biar bagaimanapun, Nona tetaplah seorang nona muda dari keluarga terpandang. Jawab Bibi, yang juga tahu latar belakang wanita itu. Ya sudah, terserah Bibi saja. Apa Nyonya Pramusita sudah berada di bawah? Tanya Jisha kepada Bibi. Ah, iya, saya bahkan sampai terlupa. Kalau kedatangan saya ke kamar Nona, untuk memberitahukan kepada Nona, jika Nyonya Pramusita dengan Tuan Muda, sudah menunggu kedatangan Anda di bawah, jelas Bibi. Baiklah, kalau begitu. Saya akan segera turun, Bik. Jisha pun mengambil tas dan ponselnya, kemudian bersiap-siap untuk turun ke bawah. Plap, plap, plap. Suara langkah kaki Jisha yang berjalan menuruni anak tangga. Di bawah, Arga yang sedang merapikan lengan bajunya, langsung membalik badan. Melihat ke anak tangga di mana ada suara sepatu yang berjalan turun. Arga membeku terhipnotis saat melihat istrinya yang sangat cantik. Dengan gaun indah yang melekat di tubuhnya, pria itu terpesona akan kecantikan istrinya, yang begitu luar biasa dan tampak sangat alami. Dia bahkan tak sadar, jika dia tidak berkutik menatap Jisha yang sangat cantik. Langkah kaki Jisha terus membawanya, sehingga sampai di lantai paling bawah. Arga masih tidak sadar dengan tatapannya yang terpesona. Dan tak teralihkan sama sekali dari wajah Jisha, yang sangat terlihat anggun. Masya Allah, Oma sampai pangling melihat kamu, Jisha. Kamu cantik sekali, kata Oma yang juga sedang menunggu Jisha di bawah. Jisha tersenyum kecut saat mendengar pujian dari Nyonya Pramusita untuknya. Biasa saja, Nyonya. Tidak ada yang berbeda. Jawab wanita itu merasa tidak nyaman dengan tatapan cucu dari Nyonya Pramusita yang begitu dalam menatapnya. Jisha baru menyadari akan satu hal, ternyata dia memakai warna gaun yang senada dengan warna jas yang dipakai oleh pria yang dia kenali sebagai Rega itu. Jisha melihat ke arah gaunnya yang berwarna marun
dan kembali melihat ke arah jas yang dipakai oleh Rega. Bagaimana baju kami bisa senada ya? Apa dia yang sudah menyiapkan gaun ini untukku? Batin Jisha bingung. Ya sudah, kalau begitu, mari kita berangkat, ajak Oma. Mereka bertiga pun melangkah keluar dari rumah megah itu, berjalan beriringan dengan kedua mata Arga, yang sesekali melirik ke arah istrinya, yang begitu terlihat sangat cantik. Dia tidak menyangka. Ternyata istrinya itu bahkan jauh lebih cantik dari dia. Hanya saja istrinya tidak pernah memakai make up di wajahnya. Karena wanita itu lebih suka dengan penampilan yang terlihat natural. Berbeda dengan dia, di mana wanita itu lebih cenderung dengan make up yang selalu menghiasi wajahnya. Membuat kecantikannya memang tidak pernah pudar, karena make up-nya memang tidak pernah habis menghiasi wajahnya. Oma Pramusita mengambil posisi duduk di depan dekat kemudi, yang berada di sebelah asisten Lando. Sedangkan Jisha dan Arga mengambil tempat duduk di belakang. Karena Oma Pramusita sudah mendahului Jisha untuk duduk di depan. Tentu saja Jisha mau tidak mau harus duduk berdekatan dengan Rega. Laki-laki yang sering membuatnya kesal. Mobil itu pun berjalan dan mengantarkan mereka bertiga ke acara perusahaan yang akan diadakan sebentar lagi. Di dalam mobil, terlihat mereka bertiga hanya diam saja. Tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Jisha mengeluarkan ponselnya, kemudian ia mengetik sesuatu di ponselnya. Seperti sedang mengirim pesan kepada seseorang. Ting! Saat pesan Jisha terkirim, terdengar suara ponsel pria di sebelahnya juga berbunyi. Seolah pesan yang dia kirim barusan, masuk ke dalam ponsel pria itu. Jisha refleks melihat ke arah pria di sampingnya, saat mendengar ponsel pria itu berbunyi. Rega cuek-cuek saja, seperti tak terjadi apa-apa. Saat Jisha kembali melihat ke arah depan. Diam-diam Arga mengeluarkan ponselnya, dan melihat pesan yang baru saja dikirim oleh Jisha. Mas, malam nanti aku mungkin pulang sedikit telat ya. Seperti itulah kira-kira pesan yang dia kirim kepada suaminya. Arga kembali menyimpan ponselnya, seusai ia membaca pesan dari istrinya tanpa membalas. Jisha kembali melihat ponsel, saat tak mendapat balasan dari suaminya. Kebiasaan. Kesal Jisha, kembali menyimpan ponselnya. Tak berapa lama mereka akhirnya tiba di sebuah hotel, di mana saat ini sedang diadakan acara perusahaan yang tampak begitu meriah. Arga turun dari mobil, begitupun dengan Jisha. Yang juga langsung turun dari mobil bersama asisten Lando juga Oma Pramusita. Nang neng nong nang neng nong. Tiba-tiba terdengar suara ponsel Arga berdering. Pria itu langsung beranjak pergi. Guna mengangkat panggilan teleponnya, dan meninggalkan Jisha dan omanya. Ayo, Jisha. Ikut Oma masuk ke dalam. Ajak Oma menarik lembut tangan cucu menantunya. Saat ingin masuk ke dalam hotel, seseorang tak sengaja menabrak Jisha. Sehingga air yang berada di dalam gelas seseorang itu tertumpah mengenai baju Jisha. Maafkan saya, Nona. Saya tidak sengaja menabrak Anda. Kata orang tersebut merasa tidak enak. Tidak, tidak apa-apa, ini hanya sedikit. Jawab Jisha tersenyum, tidak mempermasalahkan sama sekali. Karena memang air yang terkena di baju Jisha juga hanya sedikit. Wanita itu terpaksa pamit kepada Oma Pramusita, untuk mencari toilet agar dia bisa membersihkan bajunya. Oma pun langsung mengiyakan, dan wanita itu langsung beranjak pergi mencari toilet. Karena ini pertama kali Jisha mendatangi hotel tersebut, ia tak tahu kemana arah toilet, jadi dia terus saja berjalan. Tak sengaja Jisha seperti melihat seorang pria yang tampak tak asing. Ia pun melangkah kakinya untuk mendekati pria itu. Iya, aku tidak salah. Itu memang sutradara Feral, teman Mas Arga. Gumam Jisha ingin beranjak pergi. Tapi sebelum sempat ia pergi, Jisha seperti melihat salah satu sahabat baiknya yang berada di hotel itu juga. Eva. Batin Jisha mengikuti punggung sahabatnya dengan berlari ringan. Tapi tiba-tiba dia kehilangan jejak sahabatnya itu. Kemana dia? Tadi itu memang Eva kan? Batin Jisha tanpa sadar ia sudah memasuki ruang VVIP. Menyadari dia sudah terlalu jauh, Jisha ingin kembali mencari toilet, tapi belum sempat ia melakukannya. Jisha seperti mendengar suara Arga. Mas Arga? Apa itu dia? Ah, siapa tahu saja itu adalah si Rega Angku itu, suara mereka kan memang mirip.
Batin Jisha kembali ingin keluar dari ruang VVIP tersebut. Tapi belum sempat ia melakukannya. Terdengar seorang pria yang menyebut namanya. "Apa Jisha istrimu juga kau ajak datang kemari?" Tanya Feral yang pada saat ini sedang berada di ruang VVIP bersama Rega. Dia datang bersama Oma." Jawab Rega santai. "Dek." Perasaan Jisha mulai tidak karuan saat mendengar suara-suara yang tak asing di telinganya. Dengan langkah penuh keraguan, Jisha mulai mendekati kedua pria itu dan mengintip dari jarak yang aman. Benar saja, ia melihat Feral yang duduk bersama seorang pria bermasker. Dan tentu saja Jisha mengenali pria itu, yang sebenarnya adalah Rega Arga Pramana. Karena ia mengenali aroma parfum Rega, dan juga warna baju yang senada dengannya. "Kau ini memang gila, Rega. Demi untuk bisa memiliki Jisha, kau mengancam calon suaminya menggunakan kekuasaanmu. Agar Malvin tidak datang ke acara pernikahan mereka, sehingga membuat wanita yang menganggapmu itu satpam, mengajakmu untuk menikah." Ucap Feral menggeleng-geleng kepala saat mengingat kegilaan Rega. "Bukan aku yang gila, tapi calon suaminya yang bodoh. Mau saja dia menukar dana dengan calon istrinya," jawab Arga tanpa rasa bersalah. "Bukan itu saja, kau juga yang sudah menjebak kakak iparmu sehingga ditiduri oleh laki-laki bayaranmu di hotel. Kelakuanmu ada-ada saja, Rega. Jika sampai istrimu tahu, bisa diamuk kamu. Apa kau mencintainya?" Lanjut Feral hanya sekedar bercanda. Padahal dia sudah tahu jika Arga memang mencintai istrinya, sehingga dia sanggup melakukan apa saja demi wanita itu. "Tidak, untuk apa aku mencintainya?" Jawab Arga hanya bercanda kemudian berdiri dari duduknya, dan membalik badan bersamaan pria itu membuka maskernya. "Dek." "Glek." Arga menelan salivanya. Saat tatapannya bertemu dengan tatapan mata Jisha, yang menatapnya penuh kekecewaan dengan mata berkaca-kaca. "Bersambung."